Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik, pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan hanya terletak pada bagaimana mereka menjadi muslim yang taat dan saleh. Akan tetapi lebih dari itu, mereka juga menjadi muslim yang mampu mempertahankan, mengembangkan, meningkatkan kesalehan, kemampuan mengendalikan diri, dan pengembangan potensi. Simak penjelasan hanya di ruang edukasi. Namun sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini menebarkan kebaikan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari saya membonceng atau berada di belakang Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, "Wahai pemuda, sesungguhnya saya akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Jagalah larangan Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka memohonlah kepada Allah. Ketahuilah olehmu bahwa seandainya umat manusia berkumpul dan bersepakat untuk memberikan suatu pertolongan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan pertolongan kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakanmu sedikit pun kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis tersebut menjelaskan keindahan pembelajaran yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada seorang anak yang berusia 10 tahun, yaitu Ibnu Abbas. Pergaulan antara murid dan guru terjalin secara harmonis. Nabi seorang pendidik membonceng muridnya di sebuah kendaraan. Disitulah terjadi proses kegiatan belajar mengajar. Karena itu, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sekalipun berada di atas kendaraan dan tidak mesti di dalam kelas. Nabi adalah seorang pendidik yang selalu mengedepankan kasih sayang, dan beliau juga sering memanggil muridnya dengan ungkapan, "Wahai anakku." Dikisahkan, suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang melakukan pembelajaran dengan para sahabat di suatu majelis ilmu. Kemudian salah seorang sahabat terlambat dan menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mencari tempat yang kosong. Tapi tempat majelis itu telah terisi semua. Lalu Rasul melihat dan memanggil sahabat itu untuk duduk di dekat beliau, dan Nabi mengambil sehelai kain untuk dijadikan alas duduk bagi sahabat tersebut. Nabi adalah pendidik yang mulia, lebih mengedepankan akhlaknya dan mengabaikan nafsunya dalam menyampaikan proses pembelajaran kepada para sahabat. Sebelum beliau memulai pembelajaran, maka disampaikan kepada muridnya agar dapat menerima pelajaran dengan ungkapan beliau, "Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu." Kesiapan murid menerima materi sebagai syarat terwujudnya pengajaran. Dr. Nizar Abazha memberikan kisah panjang mengenai sahabat Nabi yang telah dididik dan diajar Rasul dalam bukunya Sekolah Cinta Rasulullah. Nabi pun sampai bersabda, "Para sahabatku bagaikan bintang gemilang. Teladani siapapun di antara mereka, niscaya kau dapat petunjuk." Sebagai seorang pengajar, maka Nabi pun mengajarkan sifat yang agung sebagai seorang guru untuk menunjukkan kepada kita tauladan yang baik. Dan tidak pernah ia mengatakan apa yang belum ia kerjakan. Hal ini disaksikan dan dikisahkan oleh sahabat dan juga murid beliau. Ia pun dikenal dengan julukan Al-Amin, bisa dipercaya. Semenjak kecil, Rasul dikenal sebagai pribadi yang jujur dapat dipercaya. Sifatnya bisa dipercaya dan kejujurannya membawa beliau semakin mantap dan teguh menjadi pembawa risalah. Nabi Muhammad SAW mendidik dengan suri tauladan, dan tidak biasanya Nabi memberikan pelajaran dengan cara menghukum sahabatnya atau muridnya. Biasanya
Nabi akan meninggalkan sahabat atau muridnya bila mendengar atau menyaksikan perkara yang membuatnya tak senang. Hal ini agar sahabat dan muridnya berpikir. Selain itu, Nabi juga memahami bahwa marah tak selalu membuat muridnya sadar. Begitulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dengan penuh kasih sayang dan suri teladan. Sahabat pendidik, silahkan berbagi melalui video ini. Semoga dapat memberikan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.